Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novi Indriani, NIM 28925110044. Prodi Manajemen Plus, mata kuliah Manajemen Keuangan, dosen Bapak Darmawan MM. Ujian tengah semester tentang laporan keuangan PT Pertamina. Latar belakang. Laporan keuangan merupakan laporan dari peristiwa-peristiwa keuangan perusahaan. Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil yang telah dicapai oleh perusahaan. Di dalam penyusunan laporan keuangan sendiri memiliki beberapa jenis laporan keuangan yang memiliki kegunaan dan format berbeda-beda. Pada dasarnya, laporan keuangan sendiri memiliki beberapa bentuk atau format yang berbeda, namun saling bersangkutan antara satu dengan lainnya. Laporan keuangan sendiri memiliki arti yang berbeda-beda, namun terdapat inti atau kesimpulan dari laporan keuangan itu sendiri, yaitu sebuah laporan yang mencatat transaksi-transaksi yang ada pada sebuah laporan, organisasi maupun instansi lainnya. Dalam laporan ada hal yang perlu diketahui seperti tujuan, jenis-jenis, komponen laporan keuangan, serta pihak-pihak yang berkepentingan. Pengertian laporan keuangan, Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK Nomor 1 Ikatan Akuntan Indonesia Revisi 2009 mendefinisikan laporan keuangan sebagai penyajian kinerja keuangan yang terstruktur dari perusahaan atau entitas usaha. Pembuatan laporan keuangan bertujuan memberikan informasi kinerja dari pihak yang melaporkan sehingga dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam membuat keputusan. Adapun pengertian laporan keuangan yang lainnya itu, menurut Kasmir, laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Maksud laporan keuangan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan saat ini adalah merupakan kondisi terkini. Kondisi perusahaan terkini adalah keadaan keuangan perusahaan pada tanggal tertentu atau untuk neraca dan periode tertentu. Untuk laporan laba rugi, laporan keuangan menggambarkan pos-pos keuangan perusahaan yang diperoleh dalam suatu periode. Menurut Munawir, laporan keuangan itu terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi serta laporan perubahan ekuitas. Neraca menunjukkan atau menggambarkan sejumlah aset, kewajiban dan ekuitas dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu, sedangkan perhitungan atau laporan laba rugi memperlihatkan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan serta beban yang terjadi selama periode tertentu. Tujuan laporan keuangan yang pertama untuk mengetahui informasi aset yang dimiliki oleh bisnis maupun perusahaan tertentu akan dapat diketahui dengan adanya laporan keuangan, karena dalam sebuah laporan ini kita bahkan secara detail mendapatkan penjelasan tentang aset, seberapa banyak yang masih dimiliki dan seberapa banyak yang sudah terbuang. Yang kedua, arus kas. Ini juga akan menggambarkan bagaimana pengelolaan arus kas, apakah masih kurang stabil, tidak memadai, dan bahkan berjalan dengan lancar. Setiap pelaku yang melakukan tindakan ekonomi pastinya membutuhkan rincian mengenai arus kas tersebut. Yang ketiga, mengetahui jumlah modal. Modal adalah sebuah hal yang penting dalam bisnis dan kegiatan ekonomi lainnya. Jadi ini menjadikan salah satu faktor penting yang digambarkan dalam sebuah laporan keuangan. Semua informasi yang dibutuhkan akan ditemukan di laporan tersebut terkait seberapa banyak modal yang tersedia, yang diperlukan, dan yang telah digunakan. Yang keempat, alat pertanggungjawaban pihak manajemen. Ini akan menjadi salah satu alat yang digunakan untuk pertanggungjawaban manajemen, karena ini adalah salah satu laporan yang sangat penting dan akan mendefinisikan keadaan perusahaan. Maka pihak manajemen harus bertanggung jawabkan baik kepada pemilik, pemegang saham, dan kreditor. Selanjutnya, sebagai alat pertimbangan pemilik dan yang perusahaan tidak ada hal yang selalu mulus, begitu juga yang terjadi dalam sebuah keuangan perusahaan. Ketika hal-hal tersebut menjadi lebih buruk atau bahkan lebih baik, sang pemilik harus melakukan tindakan. Yang kelima, alat pertimbangan bagi pemegang saham. Yang keenam, pencapaian target manajemen. Yang berikutnya, bahan evaluasi kreditor. Tidak hanya pemilik dan pemegang saham saja yang menggunakan laporan ini sebagai bahan evaluasi, para kreditor juga akan menggunakan sebagai bahan evaluasi dan alat pertimbangan. Jenis-jenis laporan keuangan yang pertama ada laporan laba rugi. Laba rugi atau income statement
merupakan laporan keuangan yang berisi kinerja keuangan suatu perusahaan. Tujuannya memberikan informasi terkait keuntungan atau kerugian serta pajak perusahaan dan bahan evaluasi manajemen, sehingga laporan tersebut akan membantu perusahaan dalam mengambil sebuah keputusan. Isinya terdiri dari pendapatan, beban pajak, harga pokok, produksi, serta laba atau rugi perusahaan. Dua bentuk format laporan laba rugi, yaitu single step, bentuk yang lebih sederhana, dan multi step yang lebih kompleks. Yang kedua, laporan perubahan modal dibuat setiap satu periode yang menggambarkan perubahan aktiva bersih, baik peningkatan maupun penurunan, sehingga terlihat penyebab dari perubahan modal awal yang terjadi selama operasional perusahaan berlangsung. Modal akan berkurang bila selama beroperasi perusahaan mengalami kerugian dan akan bertambah bila menguntungkan, maka laporan perubahan modal membutuhkan data berupa laporan laba rugi. Yang ketiga, laporan neraca dibuat untuk mengetahui posisi dan informasi keuangan, sehingga membuat laporan yang lengkap dan rinci untuk memberikan informasi terkait modal perusahaan, aset, dan kewajiban. Yang keempat, laporan arus kas. Informasi terkait keluar masuknya aliran kas perusahaan akan terangkum dalam laporan arus kas atau cash flow statement. Bentuk pertanggungjawaban kas ini berguna bagi perusahaan untuk memprediksi arus kas pada periode mendatang. Ada 3 perusahaan dalam laporan arus kas, yakni aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Komponen laporan keuangan yang pertama ada laporan keuangan neraca, ada aktiva lancar, aktiva tetap, aktiva lainnya, utang lancar, utang jangka panjang, dan ada ekuitas. Untuk yang kedua, laporan laba rugi ada pendapatan, harga pokok, laba kotor, biaya operasi, laba kotor operasi, penyusutan, pendapatan bersih operasi, pendapatan lainnya, laba sebelum bunga dan pajak, biaya bunga, laba sebelum pajak, laba sesudah pajak, dan laba per lembar saham. Yang ketiga ada laporan arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, dan arus kas dari aktivitas pendanaan. Berkepentingan, yang pertama ada kreditor, pihak penyandang dana seperti bank atau lembaga keuangan lainnya. Mereka sangat berkepentingan terhadap usaha yang akan dibiayainya. Yang kedua ada pemerintah. Laporan keuangan digunakan untuk menilai kejujuran perusahaan dalam melaporkan aktivitas usahanya. Yang ketiga ada karyawan. Laporan keuangan berfungsi untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya. Dengan mengetahui ini, mereka dapat melihat kinerja mereka sehingga dapat mengharapkan adanya peningkatan kesejahteraan apabila perusahaan mengalami keuntungan dan melakukan perbaikan jika perusahaan mengalami kerugian. Yang keempat ada investor. Pihak yang akan atau ingin menanamkan modalnya di perusahaan. Penanaman modal dapat mereka lakukan baik dalam pembelian obligasi yang ditawarkan. Untuk contoh laporan keuangan PT Pertamina tahun 2019 sebagai berikut. Untuk aset lancar, untuk tahun 2019 di tanggal 31 Desember 2019 ada 23.080.826. Untuk aset tidak lancar ada 44.5.582. Untuk liabilitas jangka pendeknya di tanggal 31 Desember 2019 untuk liabilitas jangka pendek ada 12.163.348. Untuk liabilitas jangka panjangnya ada 23.703.579. Jumlah liabilitas ada 35.866.927. Untuk ekuitas ada 31.219.
219.481, dan untuk jumlah liabilitas dan ekuitas itu ada 67.086.408. Untuk keterangan dari laporan posisi keuangan atau neraca PT Pertamina di atas, kita dapat melihat data-data berikut ya. Untuk aset lancar ada 23.080.826. Untuk jumlah aset tidak lancar ada 44.005.582. Untuk total aset ada 67.086.408. Dan untuk liabilitas dan ekuitas, untuk liabilitas jangka pendek ada 12.163.348. Untuk liabilitas jangka panjangnya ada 23.703.579. Untuk jumlah liabilitasnya ada 35.866.927. Untuk ekuitas ada 31.219.481. Dan untuk jumlah liabilitas dan ekuitas ada 67.086.408. Berikut untuk penjualan dan pendapatan usaha lainnya. Di tahun 2019 ada 54.584.657. Untuk jumlah beban pokok penjualannya ada 46.508.010. Dan untuk laba brutonya ada 8.076.647 di tahun 2019. Untuk laba sebelum pajak penghasilan ada 4.880.979. Untuk laba tahun berjalan setelah dampak penyesuaian laba ada 2.618.386. Untuk laba tahun berjalan setelah dampak penyesuaian laba ada 2.618.386. Untuk jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan setelah dampak penyesuaian penghasilan ada 2.416.642. Untuk jumlah laba tahun berjalan sebelum dampak penyesuaian ada 2.618.386. Untuk jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan sebelum dampak penyesuaian penghasilan komprehensif lain ada 2.416.642 di tahun 2019. Untuk keterangannya, pendapatan ada 54.584.657. Untuk laba rugi bersih tahun berjalan ada 2.618.386. Dan untuk jumlah laba rugi komprehensif tahun berjalan ada 2.416.642. Untuk arus kas dari aktivitas operasi ada 4.490.733, dan untuk kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi ada 3.897.428. Untuk arus kas dari aktivitas pendanaan ada kas neto yang digunakan dari aktivitas pendanaan yaitu 3.062.489. Untuk penurunan atau kenaikan neto kas dan setara kas ada 2.469.184. Untuk saldo kas dan setara kas pada awal tahun ada 9.112.312. Untuk saldo kas dan setara kas pada akhir tahun ada 6.756.252. Keterangan kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi sama dengan 4.490.733. Untuk kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi ada 3.897.428. Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan ada 3.062.489. Kas dan secara kas bersih akhir tahun ada 6.756.252. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.